Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali kita pada video pembelajaran. Hari ini masuk bab 4, sumber hukum Islam, Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, memahami sumber hukum Islam. Yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan ijtihad ulama dalam hukum Islam. Dan yang keempat, memahami hukum taklifi dan wadi' dalam hukum Islam. Yang satu, pengertian sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad disebut sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala perangkat hukum yang berlaku dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib taat dan tunduk kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama atau fatwa ulama yang bersumber atau yang berdasarkan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan kitab suci dan menjadi sumber utama dan pertama dalam penetapan hukum Islam. Untuk itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang dimuat dalam Al-Quran. Hadis merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi memperkuat dan memberikan rincian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, serta menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Sedangkan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga apabila didapati masalah-masalah yang belum didapat nas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip hukum Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun salah satu penafsiran yang dimaksud dengan ulil amri di situ adalah para ulama atau para penguasa. Macam-macam sumber hukum Islam. Tadi sudah kita sebutkan, hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan kalam atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia sampai akhir zaman, menyempurnakan, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan membacanya bernilai ibadah. Isi Al-Quran. Ada 3 bahasan pokok yang dimuat dalam Al-Quran, yaitu akidah atau keimanan, yang kedua tentang ibadah, baik mahdah maupun ghairu mahdah, dan yang ketiga tentang akhlak, perintah perilaku terpuji atau perintah menjauhi perilaku tercela. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Unsur hadis. Dikatakan sebuah hadis harus meliputi atau memuat minimal 3 unsur. Yang pertama, matan, isi atau materi hadis. Yang kedua, sanad, yaitu silsilah antara pembawa
atau penyampai dan penerima hadis. Yang ketiga, perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Disebutkan sebuah hadis harus memuat 3 hal. Apabila tidak ada salah satu dari unsur yang sudah disebutkan di sini, maka tidak bisa dikatakan hadis. Misalnya, ada sebuah matan atau materi hadis, tetapi tidak ada sanadnya. Begitu juga sanadnya ada, matannya ada, tetapi periwayatnya tidak ada. Maka unsur hadis harus memuat atau meliputi 3 hal tersebut, yaitu matan, sanad, dan perawi. Syarat perawi hadis. Seorang perawi hadis minimal ada 2 syaratnya. Yang pertama, adil, yaitu orang Islam yang balik dan jujur serta tidak membiasakan berbuat dosa atau fasik. Yang kedua, abid, yaitu kuat hafalannya atau mempunyai catatan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang, pembagian hadis. Hadis ditinjau dari perawinya atau orang yang meriwayatkan hadis terbagi ke dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi dari kalangan sahabat sampai generasi sesudahnya. Yang kedua, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi tetapi tidak sampai mencapai tingkat mutawatir. Artinya, ada banyak periwayatnya tapi tidak sebanyak hadis mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau jika lebih jumlahnya tidak sampai mencapai tingkat masyhur. Jadi pembagian hadis terbagi 3, ditinjau dari periwayatnya. Ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis masyhur, dan yang ketiga ada hadis ahad. Kemudian hadis ahad ini terbagi kepada 3. Ditinjau dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawinya, hadis ahad dibagi 3 sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Ketiga bagian hadis tersebut itu dibedakan berdasarkan kualitas periwayatannya. Penjelasannya, hadis sahih artinya benar. Yang pertama, sanadnya bersambung. Perawinya adil dan dabit, artinya kuat hafalan. Matannya tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Hadis hasan, sanadnya bersambung. Perawinya adil tetapi tidak dobit atau kurang hafalan. Yang ketiga, matannya tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan. Nah, kemudian yang ketiga, hadis dhaif, artinya lemah. Sanad tidak bersambung atau dari silsilah pembawa dan penerima hadis itu ada yang hilang. Kemudian perawinya tidak atau kurang adil dan tidak dobit, yaitu kurang hafalan, kurang kuat hafalan. Yang ketiga, isi atau matannya mengandung kejanggalan atau ada cacat. Demikian dari pembagian hadis yang berdasarkan dari kualitas perawinya. Yang paling tinggi adalah hadis sahih yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, dan yang ketiga matannya tidak mengandung kejanggalan. Adapun yang kedua, kedudukannya hadis hasan, yaitu hadis yang bagus namun ada kekurangan di sanad, tidak dobit, yaitu kurang kuat hafalan dari perawinya. Baik, itu pembagian hadis.
Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang ketiga, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk menetapkan suatu hukum pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, landasan hukum bolehnya berijtihad ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berkenaan akan diutusnya Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, "Bagaimana kamu jika di hadapan permasalahan hukum?" Ia berkata, "Saya berhukum dengan kitab Allah." Nabi berkata, jika tidak dapat dalam kitab Allah, ia berkata, "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah." Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul, ia berkata, "Saya akan berijtihad dan tidak berlebih dalam ijtihad." Maka Rasulullah memukul ke dada Mu'adz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya." Mu'adz dengan apa yang diridai Allah, yang diridai Rasulullah SAW. Dari hadis tersebut, ini bisa dijadikan dalil atau landasan hukum bolehnya berijtihad. Artinya, ketika seorang atau ketika tidak didapati hukum dalam permasalahan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka boleh berijtihad, tentu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Syarat-syarat boleh berijtihad menurut Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Al-Ijtihad fi Syariah Al-Islamiyah ada 8. Yang pertama, orang yang boleh berijtihad harus memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau ulumul Quran. Yang kedua, memahami hadis dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Yang keempat, memahami dan mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kelima, memahami dan mengetahui usul fikih. Yang keenam, memahami dan mengetahui maksud-maksud syariat. Yang ketujuh, memahami masyarakat dan adat istiadatnya. Yang kedelapan, memiliki sifat adil dan bertakwa. Metode berijtihad ada 5. Yang pertama, ijma', yaitu kesepakatan mujtahid tentang hukum syara' dari suatu peristiwa setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan membandingkan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya, karena ada persamaan illat atau sebab. Yang ketiga, istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihad yang berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Yang keempat, maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Yang kelima, uruf, yaitu kebiasaan yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi yang tidak dilarang. Itulah metode berijtihad. Yang pertama adalah kesepakatan para ulama. Yang kedua dengan cara mengkias atau membandingkan, seperti hukum haramnya narkoba yang dikias dengan minuman keras karena sama sifatnya yang memabukkan dan sebagainya. Yang ketiga, istihsan. Nah, ada prinsip-prinsip kebaikan. Yang keempat, untuk kepentingan umum. Dan yang kelima,
kebiasaan atau adat yang semuanya ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak bertentangan dengan atau kejanggalan-kejanggalan bagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Demikian itu yang dapat disampaikan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sekarang kerjakan tugas di buku catatan, jelaskan kandungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Mohon maaf, sekali lagi, jelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.